Halo guys, kita berada di Agung Koi Farm dengan teman-teman dari SMK 1 Diri. Perkenalkan, nama aku Ferry. Siska. Aku Revi. Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung, kami siswa dari SMK Negeri 1 Kediri kesini dalam rangka ingin mewawancarai usaha Bapak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak beserta usaha Bapak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wibowo. Saya pemilik dari Agung Koi Farm, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Terima kasih Pak Agung. Ngomong-ngomong tentang sejarah usaha Bapak ini ya, apa sih latar belakang yang menyebabkan Bapak mendirikan usaha ini? Jadi yang membuat saya terjun di dunia ikan koi itu dulu awalnya cuma ikut-ikutan. Pada waktu tahun 2000 yang lalu ada temen tetangga yang pelihara ikan koi dan saya ikut-ikutan di situ. Tapi itu hanya iseng-iseng ikutan karena waktu itu masih sekolah. Nah, setelah tahu ternyata ada untungnya, ada hasilnya. Setelah lulus sekolah baru saya betul-betul tekun di situ sampai sekarang. Dulu modal awalnya itu berapa Pak Agung? Kalau modal awal sedikit karena lahannya juga sedikit. Jadi pertama nyewa satu kolam, beli benih waktu dulu itu cuma 125.000 beli benihnya. Nyewa kolamnya paling nggak sampai 1 juta, lupa aja. Satu petak itu nggak sampai 1 juta setahun. Setelah panen ya pelihara lagi, terus nambah sewa dan seterusnya. Akhirnya lama-lama punya tabungan bisa beli tanah dulu. Nah, berjalan 22 tahun jadi nggak kerasa, nambah nggak kerasa. Banyak ya. Kalau boleh tahu kolam pertama itu di mana Pak? Di belakang rumah masih ada. Masih ada. Masih. Itu awalnya satu ya misalnya? Ya, satu petak gitu. Nyobanya satu petak. Karena masih coba satu petak toh. Itu sekali percobaan langsung berhasil? Ya hitungannya berhasil panen waktu itu. Kalau saat itu orang yang paling membantu itu siapa? Ibu saya dulu. Dulu yang mendorong saya itu ibu, almarhum ibu. Kenapa kok memilihnya ikan koi enggak yang ikan lain gitu? Jadi gini, dulu memang awal pertama ikut-ikutan itu ikan koi. Nah, diimbangkan dengan lokasi. Saya punya lokasi di belakang rumah itu yang tanahnya itu kalau orang sini bilangnya secara umum petani itu tanah ledoan. Tanah ledoan itu adalah tanah yang berair, tidak bisa ditanami kalau tidak ketiga atau tidak musim kering. Nah, kalau penghujan terlalu banyak air. Nah, itu yang pas memang untuk koi. Kebetulan di situ. Nah, akhirnya saya terjun di koi, saya rawat dengan koi sampai sekarang. Kalaupun itu dikasih ikan-ikan yang lain tetap bisa, tapi tidak bisa maksimal. Contohnya kayak gurame tidak pas di situ, walaupun bisa tapi tidak pas. Cocoknya ya memang koi, ya kebetulan. Sekarang mengenai target pemasaran, Bapak biasanya memasarkan ikan koi ini di mana? Atau ada konsumen langsung Bapak biasanya? Ya. Kalau pemasaran, alhamdulillah sekarang sudah punya pelanggan, jadi tidak bingung. Oh, jadi ada pelanggan tetap. Betul. 90% seller dagang, yang 10%-nya mungkin penghobi langsung. Jadi di sini penghobi beli 1 ekor 2 ekor bisa dilayani selama ada stok.
Agung. Pada awal perintisan perusahaan kan pasti mengalami kesusahan atau kesulitan loh. Apa yang Bapak lakukan? Kalau kesulitan atau rintangan itu banyak, apalagi bermain ikan, bermain barang hidup, semua yang bermain barang hidup, barang nyawa, rintangannya banyak. Tapi di balik rintangan banyak itu untungnya juga banyak. Beda sama kita misalkan bermain barang mati kayak jualan beras gitu, untungnya dikit, tapi dia nggak mati, nggak rusak, ditumpuk nggak mati, nggak apa-apa. Tapi kalau ikan, semua yang berbau makhluk hidup, rintangannya banyak. Kalau di ikan koi itu faktornya yang paling utama itu adalah kena virus dan jamur. Itu dari segi penyakit. Nah, yang paling susah itu adalah mencetak ikan bagus. Rata-rata peternak itu bisa pijah koi, bisa peternak koi, tapi koinya koi jelek. Nah, itu hasilnya juga jelek. Harganya ya otomatis murah. Di pasaran juga tidak kurang bisa bersaing. Itu kelemahannya, itu yang paling sulit. Jadi susah memang mencetak ikan koi bagus, susah. Untuk mencetak ikan koi bagus itu banyak sekali aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah indukan bagus, pejantan bagus, perawatannya, kolamnya, standarnya kolam harus seperti ini, isinya per kolamnya, ukuran sekian segini, ukuran sekian lagi segini, itu semua harus diukur, dipertimbangkan. Itu banyak. Itu yang paling, faktor yang paling banyak sebetulnya adalah, kalau menurut saya itu adalah menjaga kualitas dari koi. Berapa dan mungkin kisaran-kisaran harga yang dijual oleh perusahaan saya? Kalau di sini itu menekuni jenis Dusanke. Dusanke itu Kohaku, Sanke, dan Sowa, 3 jenis itu. Ada jenis yang lain itu ada, tapi sifatnya itu hanya selingan atau hanya iseng-iseng gitu toh. Nah, tapi yang paling ditekuni yaitu 3 jenis. Kalau di sini ya, tapi untuk jenis koi betulnya itu ada ratusan jenis. Cuma di sini yang ditekuni itu. Nah, untuk harga sangat variatif. Di sini itu mulai yang kelas biasa yang harga 500 perak, 1000 perak itu ada. Tapi ya kelasnya kelas biasa atau sortiran. Yang sedang-sedang itu harga 20.000, 50.000, 100.000 itu juga ada. Nah, untuk yang kelas premium kita hanya mengeluarkan di ukuran besar. Kelas premium itu maksudnya adalah HQ, SQ. Itu minimal rata-rata size-nya 50 cm, umur 1,5 tahun. Itu kita jual di atas 5 juta per ekor. 1,5 tahun, Pak? Ya. Paling lama itu, Pak? Minimal panen untuk yang kelas premium. Itu tapi kalau kelas premium nih kolamnya nggak sendiri satu-satu gitu. Beda, kolamnya beda. Semua ikan itu walaupun kelas biasa, kelas bagus, itu sudah ada kelas-kelasnya sendiri. Jadi kolamnya yang untuk ikan kecil pakai kolam yang seperti ini, dalamnya sekian, itu ada hitung-hitungannya. Semua ada. Untuk yang kelas bagus harus ditaruh di kolam yang lebih dalam. Pakannya juga beda dengan ikan-ikan yang kecil tadi. Perawatannya beda, sirkulasi airnya beda, terus isinya itu juga beda. Untuk ikan-ikan yang besar di sini itu pakai isi kapasitas per 10 meter persegi 1 ekor, jadi sangat longgar. Kalau ikan kecil per 1 meter 20 ekor. Saya kan waktu kecil itu kan dijadikan satu toh, Pak? Iya. Itu kalau udah bertumbuh agak besar kan ukurannya nggak akan sama toh, Pak? Iya. Itu ada sortiran juga? Ada. Di sini sortirnya setelah sortir kualitas, sortir grade, sortir size. Jadi dipilih dulu warna yang masuk. Setelah dipilih warna yang masuk, dipilih sesuai ukurannya. Besar 1 kolam, tangguh 1 kolam, kecil 1 kolam, disendirikan. Semua seperti itu. Berapa bulan ini? Kan dari awal lepas. Kalau seleksi di sini ada 6 tahap. Tahap 1 bulan, tahap 2 1 bulan setelah tahap 1, tahap 3 2 bulan setelah tahap 2, tahap 3-nya 2 bulan setelah tahap 4, tahap 5 3 bulan setelah tahap
4, tahap 6-nya umur 1 tahun. Setelah itu 1 tahun selesai tahap 6 dirawat lagi sampai 5-8 bulan lah kemudian baru dipanen. Kalau sekali panen gitu kira-kira dapat berapa Pak untuk sekarang? Macam-macam, kalau panennya pas banyak, pas gede ya banyak. Kalau panennya yang biasa-biasa ya dikit. Untuk biaya operasional aja kadang minus. Tapi itu kan belum panen. Tapi kalau yang panen benar-benar panen bagus itu satu kolam rata-rata 30 ekor. Kalau kita ke seller katakanlah harganya 4 juta gitu ya, 3 kalikan 40 ekor gitu. Kan koi itu kan yang dicari dari warna kan Pak? Iya. Yang warnanya kurang bagus itu biasanya sortirnya kemana? Sortirnya ada 6 tahap. 6 tahap itu setiap kali sortir tahap 1 sampai 6 itu nyortir yang jelek. Terus yang jelek itu dibuang. Dijual. Di sini dijual yang saya ceritakan tadi, mulai harga 500 perak, 1000 perak itu ada. Itu sortiran. Buangnya beberapa kemana tahap. Pak? Kalau yang Banyak pedagang seller banyak yang ada. Semua ke seller rata-rata. 90% seller, 10% ke penghobi. Jadi penghobi beli 1-2 ekor yang harga 500-an sering tiap hari ada. Penghobi yang belinya cuma 10-an ribu juga ada. Bapak kan tadi sudah menyinggung sedikit tentang cara merawat koi. Nah, ini yang poin utamanya untuk merawat ikan koi itu apa? Hal yang penting. Yang paling penting adalah air dan kolam. Jadi koi itu sifatnya suka sama air yang ngalir. Terus kadar oksigennya tinggi. Jadi koi itu tidak boleh terlalu penuh atau kadar oksigennya kurang. Terus kedua, airnya suka yang ngalir. Nah, air yang ngalir itu bisa langsung dari sumber, bisa lewat filter, tergantung. Kalau itu kolamnya sama airnya sudah terpenuhi, tinggal kita ngasih pakannya juga yang standar lah. Banyak sekali macamnya pakan dan mereknya pakan. Kalau pakannya yang standar bagus, kolamnya bagus, airnya bagus, insya Allah nanti perkembangannya juga normal. Ikannya juga sehat, nggak gampang kena sakit. Gitu aja. Jadi Pak Agung itu dari dulu belajar ikan koi itu otodidak seiring berjalannya waktu gitu ya? Ikan koi memang berkembang. Ikan koi itu selalu berkembang, selalu inovasi. Hampir semua ikan hias, bukan di koi. Semua ikan hias itu selalu berkembang. Berkembang tahun ini sama tahun besok itu penyakit itu sudah beda. Sama kayak penyakit manusia, dulu tidak ada corona, sekarang ada corona. Contoh dari jenis influenza aja bisa seperti itu. Sama di koi. Koi itu nanti akan muncul lagi. Sekarang ada myxobolus, penyakit yang dulu tidak ada sekarang ada di koi. Terus kualitas ikan juga berkembang, terus berkembang meningkat seperti itu. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, mengikuti trennya ikan yang untuk show itu tidak bisa berkembang, tidak bisa mengikuti, sudah tertinggal. Jadi belajarnya tiap tahun berubah, kita ikuti, tiap tahun berubah kita ikuti gitu aja. Pak, saya mau tanya, kan itu tuh Pak, saya biasanya ada ikan koi di kamar mandi gitu buat ngilangin lumut gitu. Tapi itu kok nggak bisa gede-gede itu Ya. karena apa itu Pak? Itu kan nomor satu, kolamnya yang nggak standar. Sirkulasinya air mungkin salah, tapi kolamnya nggak standar. Terus posisi kolamnya juga nggak pas. Kolam pembesaran itu ya harus terbuka, matahari cukup, airnya cukup, luasnya cukup, itu harus terpenuhi dulu. Terus ketiganya pakan, yang jelas pakannya juga nggak sama dengan kolam pembesaran. Itu cuma dikasih minum tok ikan. Iya, kamar mandi. Bapak tadi kan menyinggung tentang corona. Nah, usaha Bapak masa pandemi itu bagaimana Pak? Tetap seperti biasanya atau ada kendala-kendala? Kendala di waktu corona itu hanya 6 bulan pertama. Waktu itu karena pengiriman atau ekspedisi semuanya stop. Itu aja. Setelah dibuka normal. Berarti masalah ekspedisi pengirimannya. Betul. Itu hanya karena masalah pengiriman, bukan karena nggak laku atau gimana enggak. Udah pernah mengekspor kemana aja? Sering. Sampai sekarang pun rutin ekspor sering. Iya.
Jatuhnya kemana Pak? Brunei, Singapura. Kemarin lusa baru kirim ekspor ke Brunei, pelanggan Malaysia banyak. Kalau di sini itu ya ekspor tapi tidak banyak. Yang paling banyak adalah seller kita yang sering ekspor. Ngambilkan dari sini untuk diekspor itu sering. Katanya itu pernah dijual online juga secara online. Dijual pemasaran sekarang ya online. Jadi pemasaran itu bisa lewat online bisa. Tapi sifatnya rata-rata kalau di sini itu promosinya itu hanya kita upload pas panen. Nah, sebetulnya ikan yang dipanen itu sudah punya orang atau sudah dipesan sebelumnya. Tapi kita tetap promosi. Jadi ada orang yang minat. Bukan itu barangnya. Barang panen berikutnya nanti ditulis di yang pesen pas panen kita tunjukkan. Seperti itu aja prosesnya. Jadi rata-rata yang dipanen itu sudah ikan pesanan atau kan sudah di boarding lah. Bapak ada pesan buat yang mau mungkin memulai usaha ikan koi? Pesan saya yang mau yang benar-benar pengen usaha itu harus benar-benar tekun dan benar-benar lurus. Artinya begini, misalkan mau terjun di koi ya benar-benar ditekuni, plus minusnya, kurang lebihnya, kelemahannya, semuanya itu harus kita jalani, kita pelajari apa yang kurang. Nah, yang kurang kita perbaiki. Terus misalkan dari kualitas kita tidak tahu, kita belum bisa, kita harus belajar untuk meningkatkan kualitas. Seperti itu dan seterusnya. Tidak bisa langsung sekali start pakai teori, tidak bisa di koi, mustahil. Nah, dan yang kedua adalah harus punya lahan. Yang budidaya ikan koi itu harus punya lahan karena memang butuh lahan besar. Tuh. Tapi kalau memang benar-benar fokus ditekuni pasti bisa. Pasarnya sangat luas. Pasar koi itu sangat luas. Tingkatnya kelasnya adalah dunia global. Permintaan pasar ekspor itu sangat besar. Cuma dia milih yang kualitas itu aja. Nah, untuk mendapatkan pembeli yang barang kita masuk itu yang susah. Pembeli minta tapi barang kita tidak masuk ya percuma. Jadi harus kita minta ikan yang bagus sesuai permintaan. Itu yang paling susah. Kalau pasar tidak ada masalah. Dari dulu tidak ada masalah pasarnya. Selalu ada. Ya. Terima kasih Pak Agung Ya. sudah bersedia meluangkan waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga Bapak dan usaha Bapak semakin sukses Terima kasih sama-sama. dan ilmu yang Bapak sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kami dan semua yang menonton. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say 멀리든 언제든지 달려와 따뜻한 척도 없이 난 나타나 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 It's the one just living in the system baby Oh my god yes and that I was really hoping that it will come through Oh my god 전 너뿐이야 asking all the time about what I should do Now I can
texting, baby. Oh my god, yes and yes on that. I was really hoping that he will come through. Oh my god, telephone, yeah, asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. 너만 생각나 24. 넌 행운아야 정말로. I know. 너를 기 전까지는 나 의미 없어서 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸. I know. It's living in my system, baby. I'm going crazy, right, baby. I'm going crazy, right, baby. My heart is going now. 너랑만 있으면 미소를 깨웠어. 같은 매워진 더 매워진. My heart is glowing, it be glowing. 'Cause oh my god, yes and yes on that. I was really hoping that he will come through. Oh my god, telephone, yeah, asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. He's right there for me 24. 난 행운아야 정말로. I know. 너를 기 전까지는 나 의미 없어서 전부 다 어떡해. My heart is glowing, my heart is glowing up so I can't sleep at night.